Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana frustasinya para habaib Ba'alawi dalam mempertahankan statusnya, posisinya, kedudukannya sebagai keturunan Nabi yang akhir-akhir ini digugat, dipertanyakan oleh masyarakat, terutama yang dicetuskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wah, itu kan karena iri saja, iri dengki, kalah tenar, kalah pamor. Itu reaksi pertama. Ternyata setelah kita telusuri bahwa ternyata kita boleh iri atau cemburu. Ulama-ulama membolehkan, bahkan mengharuskan kita cemburu pada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Artinya apa? Artinya kita harus mengecek, harus meneliti, harus memastikan bahwa orang itu memang benar-benar keturunan Nabi. Kenapa? Karena Nabi milik bersama, milik seluruh umat Islam di dunia ini. Tidak boleh ada satu orang mengklaim miliknya, kakekku. Karena ini hanya akan menjadikan orang itu berbangga-bangga dengan keturunan, menjadikan agama ini adalah agama keturunan, mengklaim diri paling mulia, dan yang lainnya akan diposisikan sebagai penghamba atau sebagai pelayan atau orang-orang yang menderma baktikan kehidupannya, pengorbanannya untuk para keturunan Nabi ini. Dan ternyata settingan ini berhasil di Indonesia. Bagaimana orang-orang begitu takzim, begitu menghormati, begitu memuliakan, bahkan sampai-sampai mau meminum air liurnya, mau menjilati bekas minumnya, bekas makannya, bahkan mau mencium-cium kakinya. Inilah keprihatinan kita akibat dari doktrin agama keturunan tersebut. Maka kita pantas iri, pantas mempertanyakan, benarkah mereka itu? Ternyata setelah diteliti, tak satu pun menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Baik dari silsilah nasabnya yang meragukan, maupun tes DNA-nya yang tidak menyambung kepada haplogrup Bani Hashim atau Quraisy atau bahkan keturunan Nabi Ismail. Ini boleh dicek, ditanyakan kepada pakar-pakar DNA yang telah meneliti. Inilah bayinah itu, inilah fakta itu, inilah burhan itu telah datang kepada kita. Maka kita yang berfikiran, yang menggunakan akal, yang menggunakan dalil akan mau menerimanya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Ba'alawi menggunakan cara-cara tidak ilmiah, yaitu cara-cara klasik, untuk terus mendoktrin umat Islam Indonesia. Apa yang digunakan mereka? Tidak lain tidak bukan adalah cara sumpah, cara mengancam dengan kualat, cara mengancam dengan surga, neraka, kebencian Nabi, dan seterusnya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah baru-baru ini seorang Habib bernama Habib Jamal Bagir mengeluarkan ancamannya. Apa ancamannya? Yang ngotak-ngatik nasab Ba'alawi, yang tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi, maka itu orang akan mati su'ul khotimah, mati terkutuk. Lihat saja nanti, lihat saja akhirnya.
Kalau enggak bertobat itu orang, maka dia mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya enggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak, Faqihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir, yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan iki sing goblok-goblok kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut. Ya, dan nggak cerdas. Karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong, ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Inilah tanda orang yang sudah kehilangan akal, sudah kehilangan argumen, sudah tidak bisa lagi mempertahankan hujahnya sebagai keturunan Nabi, kemudian mengambil jalan pintas, berharap masyarakat akan percaya dengan kutukannya, akan percaya dengan ancaman-ancamannya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman ini, kutukan-kutukan ini ternyata omong kosong, bualan-bualan, kata-kata menakutkan atau menakut-nakuti. Kenapa rupanya? Rupanya model seperti ini bukan kali ini saja, tetapi dulu pernah dilontarkan kepada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur pun pernah diancam seperti ini, akan mati dalam keadaan hina jika su'ul adab atau tidak menghormati, tidak mengakui habaib. Ternyata kita bisa melihat sendiri bahwa Gus Dur tidak berakhir dengan kutukan, tidak berakhir kehidupannya secara mengenaskan. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan mulia, dicintai para rakyatnya, rakyat Indonesia, dicintai para Nahdliyin. Kuburnya ramai diziarahi orang, pemikirannya selalu didialogkan, didiskusikan, sosoknya selalu dirindukan, gambarnya selalu dipajang di mana-mana. Alhamdulillah. Itulah akhir daripada kehidupan seseorang yang mempunyai ilmu dan adab dan akhlak. Beliau Gus Dur tidak pernah mengenalkan diri sebagai saya cucu Nabi, hormati saya. Tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata nasab ini hanyalah bagian kecil dari kehidupan, hanyalah sebuah jabatan status keduniaan. Jadi sebagai sebuah keduniaan, status kemuliaan, maka orang-orang tidak perlu bergantung, tidak perlu terlalu bersedih ketika kehilangan. Jadi jangan mengadu nasib
dengan menjual nasab. Sebagai bagian kecil dalam kehidupan, maka dia hanya melengkapi saja. Ketika hilang atau ketika orang sudah tidak lagi mengandalkan, bahkan tidak lagi percaya dengan nasab kita, tidak ada masalah. Karena kemuliaan kita ada pada akhlak kita, ada pada ilmu kita. Maka para habaib Ba'lawi ini seharusnya mereka tidak perlu khawatir. Karena orang alim tetaplah orang alim, orang berakhlak tetaplah orang berakhlak, orang dimuliakan tetaplah orang dimuliakan, dan tidak perlu murka, mencak-mencak, marah-marah, mengutuk-ngutuk kepada yang tidak mempercayai nasabnya. Karena mereka pun berhak untuk menggugatnya karena masih bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para habib seharusnya berterima kasih ketika diluruskan oleh orang, ketika diberikan bukti-bukti bahwa pengakuan kakek-kakeknya adalah salah jalan. Itu lebih menyelamatkan di sisi Allah, di sisi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada terus-menerus mengklaim sesuatu yang sebenarnya tidak ada buktinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.